Pemilu Presiden 2024 tidak hanya menjadi peristiwa politik, itu juga menjadi kajian akademik. Itulah yang terjadi pagi hari ini. Saya memberikan kuliah umum untuk kelas mini MBA Marketing Politik kerjasama antara 3 lembaga, SBM ITB, Kunci, dan LSI DNIJA. Tadi adalah pertemuan para alumni dan para peserta di generasi ketiga. Cukup banyak yang hadir, lebih dari 100 orang, termasuk juga awak media di sana, juga para mentor-mentornya. Yang menarik dalam kelas itu, ada satu topik yang dieksplorasi mengenai post-election. Akankah post-election ala Jokowi ini terulang kembali, yaitu capres yang menang mengajak capres yang kalah di kabinet. Itu era ketika Jokowi akhirnya mengajak Prabowo masuk ke dalam kabinet. Dan saat itu cukup heboh peristiwa ini, unik, jarang, mungkin juga cemerlang, karena tiba-tiba capres yang kalah menjadi bagian dari capres yang menang. Lalu mereka bertanya, mungkinkah ke depan pola ala Jokowi ini akan berulang? Katakanlah Prabowo yang menang, lalu Prabowo mengajak Ganjar dan Anies masuk dalam kabinet, atau Ganjar yang menang, Ganjar mengajak Prabowo dan Anies masuk dalam kabinet. Hal yang sama jika Anies yang menang. Segala hal itu bisa terjadi karena memang pola seperti ini cukup lazim jika itu terjadi di bisnis. Namanya adalah co-opetition, yaitu cooperation dan competition. Bekerja sama di satu sisi, bersaing di sisi lainnya, dan itu dikerjakan secara bersamaan. Misalnya terjadi antara Toyota dan Citroen. Ini dua mobil yang merebut segmen yang sama, bersaing, tapi mereka pada satu waktu bekerja sama menciptakan mesin bersama. Masing-masing dari mereka memberi kontribusi dalam soal dana dan soal keahlian, sehingga kos bagi mesin ini mereka bagi secara bersama. Lalu mesin ini setelah jadi digunakan baik oleh Toyota ataupun oleh Citroen, dan kembali mereka bersaing. Mereka bekerja sama menciptakan satu mesin dan digunakan, lalu kembali mereka bersaing. Inilah namanya competition, cooperation after or during competition. Nah, jika ini digunakan di politik, itu akan terjadi seperti post-election ala Jokowi. Dan apa efeknya bagi kita para pemilih? Kita pun akan jauh lebih rileks dalam bertarung, karena kita tahu pada ujungnya nanti capres-capres yang dibantu ini toh juga akan kerjasama. Bagaimanapun, katakanlah Prabowo yang menang saat nanti, Prabowo pun membutuhkan dukungan yang lebih supaya majoriti di parlemen, bahkan majoriti yang lebih mutlak lagi, menguasai 70% dari kursi parlemen, 80% dari kursi parlemen. Itu artinya Prabowo akan membuka pintu bagi partai-partai koalisi yang mendukung capres yang kalah. Begitu pula jika Ganjar yang berkuasa, Ganjar pun akan membuka pintu itu. Karena itulah kita para pemilih, tentu saja kita membela para capres yang menurut kita penting, karena memang capres yang berbeda bisa membuat Indonesia berbeda. Tapi juga kita tak akan bertarung begitu mati-matian, hidup dan mati, begitu membuat satu pertarungan yang membelah bangsa, melempar isu sara, karena begitu kerasnya kita bersaing. Dengan adanya competition ini, post-election ala Jokowi, maka kita pun bisa bertarung di Pilpres dengan lebih rileks saja. Demikian ekspresi data bersama saya, Denny J.A.